Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat Masjid As-Sabirin, a'azzakumullah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memulai khutbah ini mari bersama kita bersyukur kepada Allah atas beragam nikmat yang masih membersamai kita bersama. Mulai dari nikmat usia, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat silaturahmi, nikmat bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian nikmat waras sehingga kita kuasa hadir menunaikan sholat Jumat secara berjamaah yang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya muslim laki-laki di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya sedikit dari hamba Allah itu seperti kita ini, hamba Allah yang bisa bersyukur. Dalam surah Al-Mulk awal juz 29 misalnya disebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bisa disyukuri oleh umat manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur betul kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa meluangkan waktu kita masing-masing. Kita bisa berhenti istirahat sejenak dari aktivitas kita masing-masing. Bersujud, menunduk, berhimpun di hadapan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tidak sempat untuk menunaikan sholat Jumat karena tidak bisa membagi waktunya. Padahal sebagai manusia kita diberikan waktu yang sama, modal yang sama, 1 kali 24 jam dalam sehari semalam. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah bisa mengatur waktu kita, bukan diatur oleh waktu itu sendiri. Al-waktu kasayfi illam taqaqqaha qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Ketika kita tidak bisa menggunakannya, maka bukan tidak mungkin pedang itu akan melukai kita sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang kami hormati, salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu sebagai contoh bagi kita, sebagai teladan bagi kita bersama, dan juga sebagai penolong kita, pembela kita, pemberi syafaat kita nanti di hari akhir. Baginda Nabi nanti yang akan membela kita pada hari yaumala zilla illa zilluh, yang pada hari kiamat itu semua urusan pertanggungjawaban hidup itu tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan Allah.
dan Allah melalui utusannya akan membela kita. Oleh sebab itu hadirin yang kami hormati, urusan di dunia ini saja ketika ada orang dalam, ketika ada kenalan, ada keluarga, maka urusan kita menjadi lebih mudah, lebih lancar. Pun demikian di akhirat, urusan kita akan terbantukan, akan dipermudah ketika kita banyak mengucapkan sholawat, ketika kita banyak membaca Al-Quran, yang nanti akan dibantu, dibela oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berucap Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jum'ah yang kami hormati, selanjutnya sudah menjadi kewajiban khatib mewasiatkan takwa kepada kita bersama. Takwa kita ini memang tidak stabil seperti iman takwanya para malaikat. Di satu sisi kita sangat rajin ibadah, sangat kuat iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain mungkin saja terjadi iman kita mengalami penurunan. Kita agak sungkan untuk menunaikan ibadah. Kita agak telat menunaikan ibadah. Dan oleh sebab itu hadirin yang kami hormati, melalui momen sholat Jumat ini, di antara hikmah disyariatkannya sholat Jumat itu sesungguhnya adalah bagaimana kita meningkatkan kembali, menguatkan kembali, ngecas kembali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita sholat Jumatan itu banyak kegiatan yang bisa meningkatkan amal ibadah kita. Dimulai dari niat, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bertafakkur, kita bersilaturahmi, kita mendengarkan khutbah, lalu kemudian kita berinfak Jumat, lalu kemudian kita sholat Jumat dan seterusnya. Insya Allah rentetan ritual tersebut akan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jum'ah yang kami hormati, kita bersyukur pula diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama itu adalah kebutuhan batin umat manusia. Manusia ini butuh kehidupan jasmani, kehidupan fisik. Karena tentunya kita tidak bisa hidup tanpa konsumsi makan dan minum. Pula kita tidak bisa hidup tanpa tempat tinggal. Juga kita tidak bisa hidup tanpa pakaian, yang kita kenal dengan istilah kebutuhan primer, pangan, papan, dan sandang. Selain itu, manusia juga butuh pendidikan agar kehidupan ini bisa teratur dengan ilmu pengetahuan. Agar manusia bisa mengatur kehidupan ini, maka butuh ilmu pengetahuan. Berikutnya, manusia juga butuh ruhani, kejiwaan, mental. Dan itu dalam perspektif kita umat Islam disebut dengan butuh agama. Manusia itu butuh agama, punya keyakinan bahwa ada yang mengatur alam semesta ini selain manusia. Ada kekuatan lain selain kekuatan manusia. Itulah disebut dengan kekuatan gaib. Kita meyakini kekuatan gaib itu bersumber dari Allah. Dan bahkan rukun iman kita itu ada 6. Kalau kita rangkum, itu bisa dijadikan satu, yaitu iman kepada yang gaib. Pertama, iman kepada Allah.
Allah itu sifatnya gaib. Kita percaya, tapi bentuknya abstrak, tidak tampak gaib. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya. Malaikat itu adalah asistennya, pelaksana tugas dari Allah, yaitu gaib juga. Yang ketiga, iman kepada para rasul. Para rasul telah wafat, dan itu sekarang kondisi mereka gaib. Iman kepada kitabnya. Kitabnya ada di Lauhul Mahfuz, dan itu sifatnya gaib. Ada sekarang yang dicetak di bumi, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir juga gaib. Orang-orang yang materialistis, orang-orang yang ateis, yang tidak percaya agama, tidak percaya akan ada hari akhir. Tetapi kita umat Islam, atas dasar iman, keyakinan kita, dan atas dasar bukti-bukti ilmiah, prediksi-prediksi ilmiah, maka kita meyakini suatu saat nanti pada waktunya tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah akan terjadi hari hancurnya muka bumi ini, dan manusia akan diberikan tanggung jawabnya masing-masing. Dan hari kiamat sifatnya juga gaib. Berikutnya percaya kepada takdir. Takdir juga gaib. Secanggih apapun teknologi manusia, ternyata ada sisi lain, yaitu takdir. Sebagai contoh misalnya baru-baru ini kecelakaan pesawat angkatan udara terjadi di Jawa Timur misalnya. Walaupun pesawat sudah canggih, ilmu pengetahuan umat manusia sudah canggih, tetapi sesungguhnya ada dimensi lain yang di luar kuasanya manusia, yaitu takdir, yaitu kekuasaan Tuhan. Bahwa manusia ini ada yang mengatur, bahwa bumi ini ada yang mengatur. Dalam pandangan kita yang mengatur itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin yang kami hormati, betapapun kondisi kita saat ini, betapapun canggih ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia butuh kekuatan lain, butuh pengatur kehidupan ini, yang itu disebut dengan Allah atau kekuatan gaib. Kalau kita percaya dengan kekuatan gaib, maka kehidupan kita di muka bumi ini akan menjadi tenang, akan menjadi damai, akan menjadi lapang dan seterusnya. Makanya selaras dengan hadis baginda Nabi, ajaban li amril mu'min. Urusan kondisi seorang mukmin itu adalah menakjubkan. Inna amrahu kulluhu khair. Setiap urusan, setiap keadaan umat Islam itu pasti dalam kondisi baik. Satu dimensi. In asabathu syarra syakar. Kalau dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, dalam kondisi berhasil, berjaya dan seterusnya, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, yang demikian baik bagi dirinya. Sebaliknya dalam kondisi sulit, perekonomian lagi sulit, dari kondisi lagi dapat musibah, dalam kondisi turun jabatan dan seterusnya, maka bagi seorang muslim adalah sabar, bersabar, dan itu fakana khairan lahu, yang demikian baik bagi dirinya. Lalu di ujung hadis itu dijelaskan walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian, rumus demikian tidak dimiliki hakikatnya kecuali bagi orang-orang yang beragama Islam, yang beriman. Oleh sebab itu hadirin, kita memiliki iman ini, maka kita punya kekuatan batin, kita punya etika, kita punya keyakinan, kita punya optimisme, kita punya segalanya. Karena dimulai dari punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mengarungi kehidupan ini,
di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau kita punya iman, maka kita punya backing. Kita punya way of life, sandaran hidup kita. Kita punya semacam pegangan hidup kita, agar kita senantiasa senang, bahagia, agar kita senantiasa tidak stres, tidak gila, dan seterusnya, karena kita punya iman. Hadirin jamaah Jumat yang kami, iman dalam Islam ini sangat spesial, dianugerahi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam teori agama, Islam itu adalah agama wahyu, agama samawi. Maksudnya samawi itu adalah agama yang doktrin agama itu sesungguhnya telah diberikan oleh Tuhan. Diberikan melalui perantara manusia juga, yaitu utusannya, nabinya, penyampai berita, rasulnya, utusannya, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad. Oleh sebab itu hadirin, diibaratkan dengan kita punya teknologi, kendaraan mobil misalnya. Jadi agama itu Allah ciptakan, perusahaan dengan merek tertentu menciptakan mobil. Lalu kemudian agar mobil ini selamat, maka diciptakanlah aturan atau buku petunjuk bagaimana cara menggunakan mobil, termasuk nanti bagaimana kita bengkel mobil dan seterusnya, lengkap dengan tata tertib penggunaan, petunjuk teknis penggunaan operasional mobil tersebut. Begitu juga dengan kita manusia. Allah yang ciptakan kita, maka Allah berikan petunjuk kepada kita berupa buku petunjuk, kitab suci, dilengkapi dengan hadis dan karya-karya para ulama. Karena ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Lalu itu sebagai petunjuk hidup kita di muka bumi ini, dengan tujuan jangka pendek selamat, bahagia, sejahtera, senang hidup di dunia ini. Grand design-nya, tujuan jangka panjangnya adalah bahagia, selamat, sentosa, nanti hidup di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang kami hormati, kiranya itu yang bisa khotib ingatkan kepada kita bersama. Sebagai kesimpulan adalah bahwa kita bersyukur betul dianugerahi agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pula bisa menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Setiap syariat, ajaran agama yang diperintahkan kepada kita, terkandung di dalamnya adalah hikmah. Likulli syai'in bil hikmah. Segala sesuatu, syariat dan takdir yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu mengandung hikmah, faedah yang akan kita rasakan pada diri kita. Tinggal kita kadang sudah mengetahui hikmah itu, terkadang belum kita ketahui sebagai rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa habibuka wa nabiyyuka Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabas sihhah, abwabal afiyah, abwabas salamah, abwabal rizq, abwabal jannah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.